Pada malam yang indah, diperkenalkan tokoh utama kita, Ji-hoon. Dia menghela nafas dan mengeluh bahwa ini merupakan hari yang buruk. Lawan bermainnya hanya tersenyum dan mengatakan ini adalah hari terbaik. Resepsionis di belakang menghentikan permainan dan menagih batas pinjaman Ji-hoon. Ji-hoon hanya tersenyum sambil mempertanyakan apakah dia perlu membayarnya. Bodyguard di belakang kesal, menganggap Ji-hoon tidak ingin membayar hutang miliknya. Dia ingin pergi, tapi bodyguard menahannya, mengancam akan menjual tubuh milik Ji-hoon jika dia berani melangkah maju. Ji-hoon dengan tenang melancarkan tinjuannya. Dia senang akhirnya menemukan orang yang berada dalam misinya. Ji-hoon dengan percaya diri memberitahu bahwa kasino ini sudah menjadi miliknya. Dia tidak mempercayai itu dan menganggap wilayah ini masih berada dalam wilayah kakaknya. Ji-hoon hanya tersenyum. Apakah Mansu tak bilang padamu? Atau malahan dia kini sedang melarikan diri? Tak lama, orang di belakangnya dengan panik menunjukkan pesan yang dikirim oleh Mansu. Dengan isi pesan segera menyuruh untuk melarikan diri. Dia masih tak percaya. Tiba-tiba ada polisi mendobrak pintu, mengarahkan bawahannya menangkap sindikat ilegal. Orang itu masih tak percaya. Ji-hoon hanya tersenyum dan meninggalkan tempat menggunakan Ferrarinya. Dia tak terima dan mencoba untuk menyeret Ji-hoon ke dalam masalah. Dia meminta polisi untuk segera menangkap Ji-hoon dengan alasan bahwa dia adalah pemilik kasino. Polisi segera menampolnya dan menyuruh diam. Dia mempertanyakan siapa Ji-hoon. Ji-hoon dengan santai menunjukkan identitasnya sebagai polisi Republik Korea. Dia tersenyum bangga dan membayangkan betapa keren dirinya. Tapi sebelum itu, mari kita flashback ke belakang. Sebuah berita menggemparkan sedang terjadi. Seorang artis nasional menjadi korban pembunuhan. Media memberitakan pelaku berhasil diamankan dan kini sedang mengerumuninya, meminta penjelasan dengan cacian di setiap pertanyaan. Ia ketakutan, ingin menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan apa yang sedang diberitakan. Tapi semua media sudah menganggap dirinya bersalah. Itu membuatnya tidak dapat menjelaskan. Kini sudah hampir 20 tahun sejak dia berada di sini. Teman di sebelahnya menanyakan, mengapa Minso tidak senang menjelang kebebasan. Dia kebingungan mengapa harus senang keluar dari penjara yang sebenarnya bukan hukumannya. Tapi temannya menganggap 20 tahun lebih baik daripada harus dihukum seumur hidup. Minso menyuruh diam dan makan dengan tenang. Seketika suasana ruangan menjadi sangat tegang akibat perkataan yang dilontarkan Minso. Minso membayangkan, mungkin jika pelaku sebenarnya tertangkap, dia tidak akan pernah di sini. Tapi kenyataan kejam menimpanya. Kini dia sudah dicap sebagai penjahat. Dia memikirkan apa yang akan dilakukan setelah keluar, karena semua orang sudah menganggapnya sebagai tahanan. Itu akan membuat semua yang dilakukan tidak ada artinya. Dia meratapi semua artikel dalam 20 tahun terakhir. Ia berkeinginan menangkap pelaku yang sudah membuatnya seperti ini. Tiba-tiba ada temannya memanggil. Dia menanyakan apa yang akan dilakukan Minso setelah keluar. Seketika dia merenungkan masa kecilnya sebagai seorang yatim piatu yang sangat mencita-citakan menjadi seorang polisi. Tapi kini semua itu akan menjadi sebuah mimpi indah. Mimpi yang akan menjadi mimpi selamanya. Temannya membicarakan, apa gunanya semua itu, yang pada akhirnya hanya uang yang menentukan segalanya. Saat dia mendengar itu, Minso hanya bisa pasrah, dan hanya bisa meratapi cara kerja dunia, dengan uang sebagai penentunya. Orang dalam sel panik, menganggap Minso marah, dan memberikan saran untuk membuka gym karena Minso memiliki tubuh yang bagus. Penjaga penjara memanggil Minso dan memberikannya surat. Minso kebingungan, diberikan surat oleh seseorang yang tak dikenalnya. Penjaga penjara memintanya untuk terima saja, karena dia juga tidak tahu siapa yang mengirim. Minso membuka surat itu, dengan isi memintanya untuk menemui pengirim saat hari pembebasan telah tiba. Minso kebingungan, memikirkan mungkin akan ada petunjuk tentang pelaku yang menjebaknya. H-1 pembebasan telah tiba. Dia menyiapkan baju untuk segera keluar dari penjara. Minso sangat penasaran. Bahkan rasa penasarannya terasa lebih lama dari 20 tahun saat dia menjalani masa hukuman. Penjaga penjara menyuruhnya berganti pakaian. Tapi Minso terus meratapi surat yang didapatnya. Dia sangat mempertanyakan dari mana surat ini berasal, dan apakah akan ada petunjuk dari pelaku sebenarnya. Minso mengangkat tasnya. Penjaga penjara mengkonfirmasi identitas Minso.
Penjaga penjara mengucapkan selamat atas kebebasannya. Kini pada akhirnya dia bisa menghirup udara segar. Penjaga penjara membicarakan, untuk jangan sampai mereka bertemu kembali. Minso mengerti. Setelahnya, ada seseorang yang melambaikan tangan, seperti memanggilnya untuk mendekat. Minso menganggap bahwa itu adalah orang yang mengirimkannya surat, dan dia segera ingin mendekat. Penjaga penjara berteriak untuk melihat ke depan. Orang misterius itu menerjang ke arah Minso untuk menyelamatkan dari truk yang melaju. Namun takdir berkata lain, mereka tewas bersama. Semua orang histeris melihat kejadian, dan menyuruh menelpon ambulan. Saat dia setengah sadar, dia melihat orang aneh yang mungkin menjebaknya ke penjara. Namun, saat merasa sudah menemukan sedikit petunjuk, dia harus menerima keadaan, bahwa akan segera tiada. Tapi dia tidak terima atas takdir yang didapat. Dia tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Di saat yang bersamaan, ada banyak orang yang memanggilnya sebagai Tuan Muda Ji-hun. Banyak suara menanyakan keadaannya. Saat sadar Minso kebingungan. Mengapa dirinya dipanggil sebagai Tuan Muda Ji-hun, tapi saat bangun dan melihat kaca, betapa terkejutnya dia atas tubuhnya saat ini. Dia ingin tidak percaya akan ini, tapi ini benar-benar terjadi padanya. Minso menanyakan pada dokter, apakah dirinya bernama Ji-hun, dan dokter membenarkan itu. Dia bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh ini lumayan tampan, tapi yang lebih luar biasa, ini merupakan tubuh dari anak seorang pemimpin konglomerat, dari grup Goang. Sebelum Minso sadar, dia diperlihatkan kejadian tentang tubuh ini. Dia mengakhiri hidupnya, akibat ibu kandungnya tewas ditusuk oleh perampok. Supaya nggak bingung, mulai sekarang kita panggil Minso sebagai Ji-hun ya, mengikuti alur yang ada di cerita. Ji-hun menanyakan tahun berapa sekarang, dan berapa umurnya. Dokter menjawab sekarang berada pada dan kini dia berumur 26 tahun. Ji-hun mengerti, ini merupakan 19 tahun sebelum dirinya ditangkap. Dokter menanyakan, apakah Ji-hun mengingat nama ayahnya? Ji-hun mengingatnya, dan menjawab dia adalah Go Dae-man. Tiba-tiba ada asisten Ji-hun menangis menanyakan keadaannya. Ji-hun refleks menjauh. Asistennya sedih karena menganggap Ji-hun melupakannya. Tiba-tiba pintu terbuka, dan ayah Ji-hun memasuki ruangan. Ji-hun bergumam, ini merupakan pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Dae-man menyuruh semua orang yang ada di ruangan untuk pergi sebentar. Semua orang dengan hormat mematuhinya. Ji-hun terkejut atas tekanan yang dikeluarkan dari tubuh ayahnya. Dae-man menampar Ji-hun. Dia sangat marah padanya. Tapi semarah-marahnya seorang ayah, masih terlihat raut sedih di matanya. Ia masih mengingat. Saat Ji-hun mengurung diri, dia masih percaya padanya. Percaya akan Ji-hun masih memikirkan tentang rencana untuk masa depannya. Tapi nyatanya tidak begitu. Kau malah ingin kabur dari semuanya, dengan memilih mengakhiri hidupmu sendiri. Jika kau ingin dianggap tidak ada, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Ji-hun panik. Dia baru saja berpindah tubuh, tapi sudah menghadapi masalah yang begitu besar. Ji-hun seketika terfikirkan sesuatu. Dia dengan tegas meminta maaf, dan ingin diberi satu kesempatan. Dae-man memintanya untuk jangan banyak bicara. Dia akan memberi kesempatan. Maka masuklah ke dalam perusahaan bersama kakakmu lainnya. Ji-hun hanya tersenyum. Dia tidak ingin masuk ke dalam perusahaan. Dia dengan percaya diri, menyebutkan akan menjadi seorang polisi. Direktur Kim menanyakan kemana tujuan selanjutnya. Dae-man meminta untuk pergi ke perusahaannya. Dia melihat ke arah luar kaca mobil, menanyakan kepada Kim, apakah dia pernah melihat Ji-hun tersenyum, dan Kim menjawab dia tak pernah melihatnya. Dae-man merenungkan, kapan dia terakhir kali melihat Ji-hun tersenyum. Kim menanyakan keadaan Dae-man, yang sepertinya sedang kurang sehat. Dae-man bertanya-tanya mengapa Ji-hun ingin mempersulit hidupnya, dengan menjadi seorang polisi. Dia meminta Kim untuk tidak membantu Ji-hun, dalam keadaan apapun. Dia ingin melihat pembuktian dari Ji-hun, bahwa ucapannya bukan bualan semata. Kim menanyakan Ji-hun, apakah dia benar-benar melupakannya. Ji-hun dengan sedikit canggung, membenarkan itu. Kim sedih, mengira itu yang membuat Ji-hun berbicara formal padanya. Kim memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang tumbuh bersama Ji-hun sejak kecil. Dia merupakan orang kurang berada, tetapi ayah Ji-hun menolongnya dari banyak segi kondisi. Ji-hun membayangkan perlakuan yang baru saja dia dapat, tapi ternyata dia ayah yang baik. Kim menjelaskan pekerjaannya,
sebagai seseorang yang membantu keseharian Ji-hun. Dari mengawal, menyupir, dan mengatur jadwal. Ji-hun mengartikan itu sebagai asistennya, yang bisa melakukan apa saja. Kim membenarkan itu, tetapi kini akan sulit, karena kartu Black Card milik Ji-hun telah disita. Dalam dunia nyata, Black Card merupakan sebuah kartu kredit, yang bisa digunakan tanpa batas. Tentunya kartu ini hanya bisa dimiliki oleh kalangan elit saja. Setelahnya Ji-hun mengecek artikel yang beredar, dia menemukan bahwa saat dia terlahir kembali, pelaku yang tertangkap berganti menjadi orang lain. Kim menanyakan keadaan Ji-hun, dia menjawab untuk jangan khawatir. Ji-hun terus memantau berita yang beredar. Kim mencoba melihat ke arah Ji-hun. Betapa terkejutnya Kim melihat tatapannya. Ji-hun bertekad akan mengumpulkan informasi serupa dengan foto yang beredar. FBI itu orang yang sama dengan orang yang terakhir Ji-hun lihat waktu dia ditabrak. Ji-hun menghela nafas karena korban sudah lebih dari 20 orang. Dia mengeluhkan bahwa tubuh ini sedikit lebih lemah. Dia meminta Kim membawa beberapa uang yang bisa dia bawa untuk sekarang. Ji-hun sangat ingin mengungkapkan pelaku bernama Swan itu. Untung saja di kehidupan sebelumnya, dia sudah membaca artikel tentang Swan. Kini mereka berada di area Dongsu. Ji-hun memberitahu bahwa area ini akan segera direnovasi. Kim menanyakan mengapa Ji-hun datang ke tempat ini. Ji-hun mengatakan ingin mencari seseorang. Sebentar lagi akan terjadi sebuah kasus yang tidak bisa terungkap. Tapi dengan pengetahuanku yang dulu, ini akan menjadi tugas yang mudah. Saat sedang berjalan, dia melihat tempat kerjanya dahulu. Sebuah toko pizza. Ji-hun memasuki toko. Pemilik toko menyambutnya, menanyakan ada keperluan apa. Ji-hun bertanya tentang orang bernama Min-so. Tak lama orang yang dibicarakan datang. Ji-hun bertanya, apakah dia tahu tentang kasus artis nasional yang terbunuh. Pemilik restoran mengetahui itu. Dia menjelaskan bahwa pelaku adalah seorang pegawai restoran Chinese. Ji-hun bergumam bahwa ini merupakan kasus yang sama sebelumnya, tetapi berada di tempat lain. Pemilik restoran menyuruh Min-so bekerja lebih keras dan mengejek untuk jangan melakukan pembunuhan pada artis nasional. Ji-hun kesal. Dia sudah merasakan itu saat masa bekerja bersamanya. Ji-hun menepuk pundak Min-so, menanyakan apakah pemilik restoran membayarnya dengan benar. Ji-hun memberikan cek sebesar 1 juta won, dan meminta untuk keluar dari pekerjaan ini. Min-so menerimanya dengan kebingungan. Ji-hun hanya tersenyum membayangkan mungkin ini akan merubah hidup milik Min-so. Min-so dengan hormat berterima kasih. Ji-hun tak mempermasalahkan itu dan pergi. Ji-hun sangat senang. Bahkan saat dia mengeluarkan 1 juta won, uang miliknya masih terasa banyak. Saat sedang bersenang-senang, ada seseorang meminta tolong. Ji-hun dengan tatapan serius sudah menantikan hal ini. Seorang yang menjebak Ji-hun adalah orang yang terampil. Dia sangat berhati-hati. Bahkan korbannya kini sudah mencapai lebih dari 30. Ji-hun mengecek area sekitar, menemukan hal janggal pada tempat sampah di sebuah rumah. Dia mencoba mendengarkan suara yang berasal dari dalam, dan menemukan ada keributan yang terjadi. Ji-hun segera mendobrak pintu. Orang itu menyadari kehadiran Ji-hun, dan segera menyerangnya. Ji-hun terkena sedikit luka dari serangan itu. Dia menganggap orang itu gila, karena berani menggunakan senjata tajam tanpa ragu. Ji-hun merasa dia masih bisa menangani ini, dengan pengalaman bertarung di kehidupan sebelumnya. Orang itu kembali menyerang, tapi Ji-hun dengan cepat menahan orang itu, dan membantingnya. Ji-hun menanyakan keadaan perempuan yang menjadi korban, mengabarkan akan menelpon polisi. Perempuan itu menghentikannya, meminta Ji-hun untuk jangan menelpon polisi. Ji-hun kebingungan, tetapi korban tetap bersikeras menolaknya. Dia mencoba tenang, menyalahkan dirinya tidak menutup jendela dan pintu dengan benar. Dia berjanji akan menutupnya dengan benar lain kali. Ji-hun merasa sangat kebingungan, mengapa seorang korban kekerasan menolak untuk melaporkan pada pihak berwenang. Ji-hun bergumam dia akan tetap melaporkan kasus yang ada. Korban berterima kasih atas pertolongan Ji-hun. Dia ingin pergi dan membawa pelaku. Tetapi betapa terkejutnya melihat orang yang dia ikat sudah melarikan diri. Ji-hun kesal kehilangan pelaku yang diamankannya. Tapi pelaku masih meninggalkan cutter yang dibawanya. Saat Kim sedang santai, Ji-hun segera membuka pintu, dan menyuruh untuk pergi ke pos polisi terdekat. Kim meminta penjelasan, tetapi Ji-hun ingin menjelaskannya nanti setelah sampai. Ji-hun menatap ke arah barang bukti yang tersisa. Dia semakin bertekad untuk menangkap pelaku yang ada.
Swan kini sedang diberitakan, dan diberi pertanyaan, apakah ia akan berhenti melakukan tindakan kriminal. Swan hanya tersenyum, dia bergumam, itu tidak menyenangkan. Dia merupakan predator seksual, yang memiliki korban sebanyak 30 orang. Ji-hun yang menonton berita mengerti, orang itu tidak akan berhenti hanya dengan gertakan. Ji-hun kembali ke tempat di mana dia dipenjara, dia merasakan bahwa tempat ini masih terasa dingin. Detektif Kang sedang melihat rekaman video, tapi dia kesal karena CCTV tidak merekamnya dengan jelas. Ji-hun datang, menanyakan apakah benar ini divisi yang menangani kasus predator seksual. Kang membenarkan, Ji-hun memberikannya cutter dan menjelaskan itu merupakan barang bukti dari orang yang mencurigakan. Kang mencoba melihat barangnya, dia berterima kasih pada Ji-hun. Ji-hun menganggap itu sewajarnya, sebagai warga biasa. Kang kebingungan. Mana ada warga biasa, ingin ikut campur dengan urusan seperti ini. Kang meminta kontak Ji-hun, dan Ji-hun memberikannya. Setelahnya ada teman Kang melaporkan, ada sesuatu yang aneh, pada kasus perampokan di toko perhiasan. Teman yang lainnya menanyakan ada masalah apa. Dia memberitahu bahwa DNA pelaku, sama dengan orang yang sedang dipenjara tahun lalu. Ji-hun mencoba menganalisis permasalahan yang ada, dan mengira-ngira mungkinkah kasus ini, merupakan kejahatan kembar identik. Ji-hun mencoba mengatakan pendapatnya. Mungkin saja, kasus ini dilakukan oleh dua orang kembar. Ji-hun menjelaskan kronologinya. Jika benar ini dilakukan oleh dua orang, mungkin saat kembar pertama mendekam di penjara, bisa saja kembar kedua melakukan tindakan kriminal. Petugas itu masih ragu, karena kembar identik sangat langka, apalagi kejadiannya dalam kasus kejahatan. Tapi petugas yang lain menemukan kejanggalan itu, dan menyuruh mengecek kembali ke tempat kejadian. Ji-hun menanyakan pada Kang, apakah dia mengenal detektif Wang. Kang mengenalnya, kini detektif itu sudah berpindah divisi, 1 tahun yang lalu. Ji-hun kesal, orang yang menjebaknya ke dalam penjara, kini berpindah tugas. Tiba-tiba ada petugas bernama Makane menghampiri Ji-hun. Dia mencarinya untuk mengucapkan terima kasih. Makane memberikan kartu identitas, jika sekiranya Ji-hun sedang memerlukan bantuan. Ji-hun hanya tersenyum. Dia meninggalkan tempat itu dan mengatakan dia punya caranya sendiri. Kang yang melihatnya merasa aneh. Dia merasa akan sering bertemu Ji-hun ke depannya. Di dalam gedung, ada seseorang yang sedang memeriksa loker. Dia menemukan cek di dalamnya. Dia mempertanyakan, dari mana ini berasal. Ji-hun datang, dan menyapanya sebagai Houn. Dia terkejut, mempertanyakan dari mana Ji-hun mengetahui namanya. Ji-hun mencoba mengerjainya, dengan mengatakan dia lupa dari mana mengetahuinya. Houn mengancam, dia tidak akan bekerja untuknya jika tidak diberitahu. Ji-hun menyuruhnya mengecek baju miliknya, karena di situ terdapat name tag miliknya. Houn agak kesal, dia ingin pergi dan menyerahkan ceknya kembali pada Ji-hun. Saat Houn ingin pergi, Ji-hun tiba-tiba nyeletuk, mengatakan Houn bekerja demi ibunya. Houn merasa dirinya terancam. Ji-hun membayangkan pertama kali bertemu Houn. Saat dia masih SMP, dia sudah bisa menghasilkan sejumlah uang, dari meretas informasi seseorang, yang dia curigai melakukan kejahatan. Houn mencoba memberikan uang itu pada ibunya, tetapi bukan pujian yang didapat. Ia malah dituduh mendapatkan uang secara ilegal, dan diberikan hukuman cambukan oleh ibunya. Houn menangisi itu, dia sangat kecewa dan membakar uang yang didapatnya. Tapi Ji-hun masih percaya akan kejeniusannya. Dan juga Ji-hun tahu pasti dia masih menerima beberapa komisi. Houn merasa Ji-hun memiliki kemampuan untuk menyelidiki sesuatu, tapi mengapa dia ingin bantuan darinya? Ji-hun memberitahu bahwa dirinya tidak bisa menggunakan komputer. Dia mengganti topik. Ji-hun meminta Houn untuk mencari seseorang. Ji-hun percaya dia akan bangga melakukan pekerjaan yang akan Ji-hun berikan. Houn tidak mengerti. Dia menanyakan apa yang dimaksud. Ji-hun menjelaskan, tugas yang akan diberikan Ji-hun kali ini, adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kita dialihkan pada malam hari, di sebuah kapal pesiar. Orang-orang di dalam kapal sedang melakukan perayaan, atas pencapaian berhasil memajukan perekonomian negara. Acara dibuka, dengan semua orang melakukan bersulang. Ji-hun sebenarnya tidak ingin datang, tapi ayah Ji-hun memaksanya untuk datang. Ayah Ji-hun menjelaskan bahwa acara ini akan berpengaruh pada masa depan perusahaan. Ji-hun melihat sekitar, dia membayangkan seperti inikah acara pelantikan presiden yang baru. Kim tiba-tiba memberitahu Ji-hun,
bahwa kakak keduanya berada di acara ini. Tak lama orang yang dibicarakan membuka suara. Dia senang, berpikir sudah mencapai tujuannya, untuk menjadi pewaris perusahaan. Tapi sepertinya sifatnya begitu buruk. Itu membuat banyak orang meragukannya. Ji-hun mendekatinya, meminta untuk menjaga sikap, karena dia akan menjadi pewaris dari perusahaan. Ji-hun kini mulai khawatir tentang masa depan perusahaan keluarganya, karena kakaknya terlihat begitu menyedihkan. Min-guk selaku kakak kedua Ji-hun begitu kesal, karena dirinya begitu diremehkan. Ji-hun menyiramnya menggunakan sebotol anggur, dan berbicara dia sudah lelah melihat tingkah lakunya. Min-guk mulai dipertanyakan tentang kelayakannya sebagai penerus. Ji-hun hanya tersenyum. Dia meminta Kim untuk pergi. Min-guk begitu marah kepada Ji-hun yang mempermalukannya di depan umum. Kim menanyakan, mengapa Ji-hun mengganggu kakaknya? Apakah Ji-hun tidak takut jika dia akan membalas dendam? Ji-hun tidak mempermasalahkan itu. Dia melakukan ini untuk membalas perilakunya yang mempermalukan Kim. Kim senang akan itu. Tiba-tiba ada telepon yang berbunyi. Dia meminta izin kepada Ji-hun untuk mengangkat telepon sebentar. Ji-hun kebingungan, mengapa Kim terlihat begitu cemas. Kini Kim berada di tempat Min-guk. Dia melempar Kim menggunakan botol kaca. Dia menyalahkan Direktur Kim, yang membuat Ji-hun mempermalukannya. Kim kebingungan, menanyakan maksud dari ucapannya. Min-guk menamparnya, menyuruh untuk jangan berpura-pura bodoh. Min-guk mengambil botol kaca yang pecah. Dia mengancam Kim untuk jangan banyak membuat alasan. Saat Kim ingin disakiti, ada Seha menolongnya. Dia kecewa kepada Min-guk, tidak menyangka bahwa ia bisa melakukan hal seperti ini. Min-guk menyalahkan bawahannya, dengan alasan bawahannya tidak menghentikan perilakunya, waktu dia melakukan kekerasan secara berlebihan. Ia meminta maaf atas kejadian ini. Hisa melihat tatapannya, begitu mirip seperti orang gila. Saat Ji-hun datang, dia begitu keheranan melihat perilaku kakaknya. Ji-hun ingin memberi pelajaran, karena sudah ingin melukai Kim. Ji-hun mengejeknya, mengatakan dia belum puas dipermalukan saat itu. Min-guk begitu marah, dia langsung melancarkan hantamannya. Tapi Ji-hun dengan dingin membalasnya. Min-guk merasakan aura Ji-hun berbeda dari dia yang biasanya. Dia tiba-tiba merasakan rasa takut saat menatap Ji-hun. Ji-hun hanya memandanginya dengan rendah. Min-guk tak terima. Dia mencoba menerjang untuk menyerang kembali. Ji-hun dengan refleksnya menghindari serangan itu. Ji-hun masih memandanginya rendah saat dia terjatuh ke dalam laut. Setelah semuanya, Kim memberitahu Ji-hun bahwa dia sudah membawa Seha ke rumah sakit. Ji-hun menyuruh Kim untuk pulang terlebih dahulu dan jangan mengkhawatirkannya. Ji-hun mendapatkan telepon dari Hoon. Dia mengabarkan sudah menemukan informasi tentang predator seksual yang sedang dicari Ji-hun. Ji-hun terkejut atas pengumpulan informasi milik Hoon. Hoon menjelaskan cirinya. Dia bernama Lee Yong-tae, berumur sekitar 30 tahun, bekerja di sebuah pabrik, sudah berumah tangga, dan memiliki pasangan keterbelakangan mental. Ji-hun bergumam, pasti ada beberapa orang yang bernama sama. Dia menutup telepon, dan akan mempersiapkan segalanya. Ji-hun membayangkan saat dia di sel, ia memiliki teman bernama Hae-sung. Dia merupakan pencuri terampil dengan alat, yang bisa mencuri segalanya. Tapi, dia sangat suka pamer tentang keterampilan miliknya. Kini Ji-hun akan mencari tempat tinggalnya, untuk menanyakan beberapa hal. Di dalam ruangan ada seorang kakek. Dia melihat Ji-hun di layar CCTV. Ji-hun memperkenalkan dirinya, sebagai temannya Hae-sung. Kakek itu menanyakan kode masuk pada Ji-hun. Ji-hun menjawabnya, si jelek. Dia terpukau saat berada di dalam ruangan itu. Kakek itu penasaran siapa pemuda di depannya. Karena dia tidak pernah melihat. Hae-sung berteman bersama pemuda yang tampan. Kakek memperkenalkan namanya sebagai Yong-san. Ji-hun membayangkan kakek Yong-san mirip dengan Hae-sung jika diperhatikan secara seksama. Ji-hun menyampaikan tujuannya datang ke sini untuk membeli pelacak, penyadap, dan teser. Kakek Yong-san memberitahu bahwa itu semua tidak murah. Ji-hun dengan cepat menyodorkan 100.000 won. Ji-hun berkata jika ini kurang, dia akan menambahkannya. Kakek Yong-san dengan cepat mencari alat yang dibutuhkan Ji-hun. Ji-hun tersenyum dengan teser yang dipegangnya. Dia sudah membayangkan apa yang akan dia lakukan kepada predator seksual itu. Ji-hun berterima kasih, dan menitipkan salam untuk Hae-sung jika dia sudah pulang. Ji-hun mencari orang bernama Lee Yong-tae,
yang diberikan oleh Hoon. Ji-hoon berandai, jikalau dia melihat sekilas wajahnya, pasti ini akan mudah. Ji-hoon tanpa sengaja menutup wajah dari orang yang diduga. Dia segera menelpon Hoon. Ji-hoon memberitahu bahwa pelakunya adalah orang terakhir dari daftar yang dikirimnya. Kini Ji-hoon sedang menyamar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai petugas pengecekan rumah dan membawa sedikit buah. Orang di dalam tanpa ragu membuka pintu dan menyuruh Ji-hoon untuk masuk. Ji-hoon senang, orang itu dengan santai duduk dan meminta Ji-hoon untuk langsung mengecek saja. Ji-hoon hanya menaruh alat penyadap. Setelahnya dia keluar memberitahu pengecekan sudah selesai. Ji-hoon dengan cepat pergi. Dia mencoba mengecek alatnya, dan itu berhasil. Kini dia akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ji-hoon mencoba mencari petunjuk dari kejadian kemarin. Ji-hoon mengingat sesuatu, tapi kita tidak diberitahu apa itu. Setelahnya di dalam rumah Lee Yong-tae, kini mereka sedang makan malam. Yong-tae memuji makanan ini, sangat enak. Setelah makan dia ingin pergi, dengan alasan ada urusan di pabriknya. Dia meminta Yong-tae untuk berhati-hati. Yong-tae dengan wajah nafsu menjawab tentu. Ji-hoon memberitahu Hoon bahwa target sudah bergerak. Yong-tae mengeluhkan tangannya yang sakit akibat dibanting oleh Ji-hoon. Tapi dia mencoba untuk melupakannya dan bersiap untuk melakukan aksinya. Dia sedang memantau perempuan yang sedang mencuci. Yong-tae dengan cepat masuk melalui jendela. Dia mencoba berbasa-basi, menanyakan mengapa dia belum tidur. Ia panik melihat Yong-tae dan mencoba melawan dengan menghantamnya menggunakan pintu. Yong-tae kesal. Dia mengatakan akan mencarinya menggunakan kekerasan. Dia sudah bersiap, karena mendengar sesuatu di balik pintu. Tapi Ji-hoon dengan cepat muncul, dan tersenyum padanya. Yong-tae begitu terkejut atas kemunculannya. Dia mengingat bahwa Ji-hoon merupakan orang yang menghantamnya waktu lalu. Dia kebingungan, memikirkan mengapa Ji-hoon selalu bisa menebak di mana dia berada. Dia mencoba melupakannya dan bersiap bertarung. Menerjang berteriak kepadanya untuk jangan bertingkah seperti pahlawan. Ji-hoon dengan refleksnya menghindari serangan dan melancarkan tinjuannya. Serangan itu berhasil meretakkan tulang milik Yong-tae. Ji-hoon yang merasakan retakannya menganggap bahwa ini merupakan pertahanan diri. Yong-tae masih tidak mengerti dengan semua yang terjadi, tapi Ji-hoon tidak memberikan sedikitpun kelonggaran dan terus melancarkan hantamannya. Dia terlempar ke pojok ruangan, tidak bisa melakukan perlawanan. Ji-hoon mendatanginya, melihat dia hanya terus tertawa, dan Yong-tae menghina Ji-hoon, menantangnya untuk kembali bertarung. Ji-hoon berlari ke arahnya, tapi Yong-tae dengan cepat mengeluarkan pisau miliknya. Dia menganggap ini hanya trik sepele, tapi Yong-tae kembali melancarkan serangannya. Untungnya dia hanya terkena sedikit goresan. Yong-tae terus menyerangnya, menghina Ji-hoon tidak bisa melakukan perlawanan. Ji-hoon yang sudah kesal, memikirkan rencana untuk keluar dari situasi ini. Diberikan flashback saat Ji-hoon mendekam di penjara saat kehidupan pertamanya. Terlihat banyak keringat menetes di lantai, dikarenakan Ji-hoon tanpa lelah terus melatih fisiknya. Ingat ya, ini itu posisinya Ji-hoon masih dalam tubuh Min-so, tapi karena biar gampang aja, kita panggil dia tetap Ji-hoon. Dia masih mengingat satu hal yang terjadi selama 20 tahun di penjara. Satu hal itu adalah orang terkuat akan bisa mengabaikan aturan penjara. Pada hari itu Ji-hoon ingin bersiap untuk tidur, tetapi ternyata ada orang yang tidak suka dengannya. Dia ingin melancarkan serangan. Untungnya Ji-hoon masih bisa menyadari itu dan membalas menyerang. Ji-hoon menanyakan kepadanya, apakah dia masih terlihat begitu lemah setelah mendekam di sini selama 20 tahun lamanya. Dia yang terkapar meminta ampun, meminta belas kasih untuk diampuni. Ji-hoon mengangkatnya dan mengatakan bahwa ini adalah balasannya. Yong-tae begitu kesakitan terkena serangan. Dia berteriak untuk mengampuninya, mengatakan tidak akan mengulangi ini. Setelah semuanya ada polisi datang mengecek tempat kejadian, bertanya-tanya apakah itu adalah predator Swan. Detektif Kam menanyakan apa yang terjadi. Polisi itu menjelaskan bahwa predator Swan berhasil ditangkap oleh warga sipil. Polisi itu menunjuk Ji-hoon, mengatakan bahwa dialah yang menangkapnya. Detektif Kam yang mendengar itu mengerti, dan segera mendatanginya. Saat melihat Ji-hoon dia begitu terkejut, karena mengingat bahwa dia adalah orang yang waktu lalu. Kim kini sedang menunggu Ji-hoon dengan gelisah, membayangkan ini adalah kasus yang besar. Dan tidak lama Ji-hoon keluar dari kantor polisi, dia yang melihatnya segera berlari. Menanyakan keadaannya, meminta untuk kembali.
karena ayah Ji-hun sedang mencarinya. Saat sudah kembali, kini semuanya tampak sedang berkumpul. Deman meminta penjelasan, menganggap semua yang terjadi tidak masuk akal. Sebelum itu, Dehan sebagai kakak Ji-hun menyapanya. Dia bertanya mengapa Ji-hun berpenampilan seperti itu. Ji-hun mengingat kakak pertamanya begitu sibuk dengan pekerjaan. Tapi ternyata dia kakak yang cukup baik. Dia yang merasakan suasana berpikir, pasti Min-guk sudah menceritakan kejadian secara tidak benar. Deman membuka suara, meminta kejelasan dari Ji-hun, yang mengatakan akan menjadi polisi. Semua orang yang berada di situ terkejut, atas pernyataan yang baru saja didengar, karena dikatakan mereka hanya melihat Ji-hun selalu mengurung diri di kamar. Dia tidak terlalu peduli dengannya yang sering ke kantor polisi, tetapi membuat seseorang menjadi cacat, itu semua sudah terlalu berlebihan. Ji-hun sudah menyangka hal ini akan terjadi, menganggap Min-guk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa orang yang dibuat cacat adalah Swan, seorang kriminal yang suka melakukan tindak kejahatan, bahkan tidak ragu menggunakan senjata tajam. Bibi Ji-hun menanyakan mengapa dia seolah tahu segalanya, menganggap jikalaupun itu benar, itu tidak masuk akal. Mengungkit Ji-hun juga mengacau saat pelantikan presiden di acara kemarin. Dia bingung dengan semua yang dikatakan. Min-guk yang melihatnya hanya tersenyum puas. Dia menarik nafas, mengatakan satu hal, berjanji tidak akan melibatkan siapapun dalam kasus ini. Sebelum itu dia ingin meluruskan satu hal. Saat kejadian acara sebelumnya, Ji-hun menganggap dia saat itu hanya ingin menghentikan Min-guk dari aksinya yang ingin memukul kepala Direktur Kim. Min-guk ingin membantah pernyataan itu, tapi tentunya Ji-hun memiliki bukti. Dia berencana akan menelpon orang dari grup Gowang, Nam Seha, untuk menjelaskan cerita yang dia katakan. Sebelum itu ada orang datang ingin melaporkan bahwa ada banyak wartawan di luar. Deman berdiri dan mengecek jendela. Dia terkejut dengan banyaknya wartawan yang ada. Tiba-tiba dia mendapat telepon. Orang itu menyapa dengan mengatakan bahwa ini obrolan pertama mereka setelah sekian lama. Orang itu tidak berbasa basi. Dia langsung menjelaskan bahwa ada salah satu dari anggota keluargamu yang menangkap seorang kriminal. Kim masih tidak menyangka dengan semua yang terjadi, dan Ji-hun hanya tersenyum kecil. Dia mengutarakan obrolan kali ini untuk merekrut Ji-hun sebagai anggota dari polisi khusus. Deman mengerti bahwa itu adalah demi mendapatkan penghargaan, karena berhasil merekrut seseorang yang berhasil memecahkan kasus besar. Dia mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu, dan akan memberikan jawabannya nanti. Deman kembali melihat ke arah Ji-hun, mengerti bahwa dia kini benar-benar berubah. Sin dialihkan di dalam mobil, mengatakan bahwa akan tiba dalam 10 menit. Deman menanyakan, pasti Ji-hun sudah mendengar kabar tentang kondisi perusahaan mereka akhir-akhir ini. Ji-hun mengetahui itu, mengatakan bahwa perusahaan mereka meningkat. Deman bertanya mengapa Ji-hun menyumbangkan hasil penangkapan dengan nama perusahaan. Ji-hun menjawabnya, dia berkeinginan meningkatkan citra grup Gowang di mata masyarakat. Karena dengan meningkatnya citra perusahaan, mereka dapat memiliki identitas yang tidak ternilai. Deman bahagia mendengar itu, karena Ji-hun memiliki sudut pandang yang menakjubkan. Dia menceritakan masa lalunya, saat perusahaan ingin menjual TV berukuran 25 inci di Korea. Namun sayangnya produk itu tidak diterima, karena dianggap tidak sesuai dengan standar yang ada. Di saat kakekmu masih memimpin perusahaan, dia mengatakan padaku untuk mencobanya lagi, dan akan memberikan kesempatan. Itu adalah masa yang paling indah, di mana kakekmu masih terlihat paling mengesankan. Dan saat ini, Ji-hun, aku akan memberikan kesempatan untukmu, lakukanlah keinginan yang ingin kau wujudkan. Kini mereka telah sampai, dan banyak wartawan yang berkumpul mengambil foto. Dia melihat sekitar, merasa takjub dengan suasana yang begitu ramai. Tapi tiba-tiba ada orang yang berlari, berteriak untuk berhenti. Dia begitu terengah-engah. Ji-hun menanyakan siapa perempuan di depannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai korban yang ditolong Ji-hun waktu lalu. Dia menceritakan kejadian sebelumnya tentang kondisi anaknya. Saat kejadian itu, anaknya begitu ketakutan, terus bersembunyi di kamar dengan menutup mulut dan telinganya. Walaupun saat itu pelaku berhasil pergi, dia tetap tidak ingin makan, minum, bahkan tidur, seperti dia sedang menunggu ajalnya. Tetapi itu semua berubah ketika dia mendengar berita bahwa pelaku berhasil ditangkap. Dia langsung seperti mendapatkan kembali semangat hidup, dengan tangisan yang tidak tertahankan. Dan itu adalah maksud dari kedatangannya. Dia ingin berterima kasih kepada Ji-hun. Ji-hun langsung tertegun,
Membayangkan ini merupakan pertama kalinya dia mendapatkan pengakuan selama 20 tahun. Kini dia tersenyum ke arahnya, dan diperlihatkan Ji-hun berhasil dilantik menjadi seorang polisi. Kita dipindahkan saat Ji-hun sedang melakukan persiapan. Dia didatangi oleh Jung-woo, menanyakan mengapa Ji-hun tidak masuk. Saat Ji-hun memasuki ruangan, dia disambut hangat oleh semuanya, dan pada akhirnya, dia akan memulai awal dari segalanya. Ji-hun memberikan salam kepada semua seniornya. Detektif Kam yang mendengar ada keramaian kebingungan, menanyakan siapa yang datang. Dia yang melihat Ji-hun datang menyambutnya, mengatakan akhirnya mereka bertemu lagi. Ji-hun tidak lupa berterima kasih kepada Kam yang sudah menolongnya di saat menjelaskan kasus predator Swan kepada kepala polisi. Teman detektif Kam, Mang-du, dia kebingungan apa maksudnya kepala polisi. Jung-woo memberitahu bahwa Ji-hun adalah orang yang menangkap predator Swan. Mang-du yang mendengarnya menganggap Ji-hun begitu keren, karena bisa menyelesaikan misteri dari kasus yang susah untuk diungkap. Tapi kini sambutan itu harus dihentikan, dikarenakan ada telepon yang masuk mengabarkan sedang ada tawuran. Polisi yang menerima kabar itu, menanyakan di mana tawuran itu berada. Dia menjawab ini berada di Gumong. Kini mereka sedang melakukan persiapan, dan menuju tempat kejadian. Gumong adalah tempat terkemuka di Korea, yang dikelola oleh dua organisasi, yaitu Bangmun dan Guan. Dua organisasi itu sedang bentrok, dan merupakan penyebab akar masalah dari kasus kali ini. Scene dialihkan saat mereka sudah sampai. Kim menginstruksikan kesemuanya untuk bergabung dengan tim 1, yang sudah datang sebelumnya. Tim 1 menyambut kedatangan semuanya. Kini pada akhirnya mereka langsung menuju ke tempat perkara. Ji-hun yang melihat pertarungan begitu terkejut, karena semua orang yang bertarung sangat brutal. Ada polisi yang menembakkan pistol, tetapi tidak ada yang menghiraukan saat mendengarnya. Sepertinya mereka bertarung dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Saat kapten tim 1 sedang lengah, ada orang yang berlari, dengan menghunuskan pisau ke arahnya. Tapi untung saja Kim menyadari itu dan segera memukulnya. Dia menceramahi kapten tim 1 untuk fokus. Dia meminta Ji-hun dan Mang-du untuk memprioritaskan pemimpin organisasi, dan menghiraukan bawahan yang sedang bertarung. Mereka yang mendengar arahan itu langsung menerjang, tapi tentunya halangan tetap akan ada. Saat Kim sedang bertarung, dia sepertinya lengah dan terkena serangan. Orang itu bahagia merasa serangannya berhasil. Tetapi dia terkejut saat melihat Kim meremukan besi yang dipegang. Kim yang marah segera melancarkan bogeman ke arahnya. Setelah itu ada orang yang mengabarkan bahwa pemimpin grup Bangmun, Song Dae, pergi melalui pintu belakang. Saat mereka ingin pergi, ada polisi yang mencegatnya. Song mengira bahwa dia sedang dijebak, menyuruh bawahannya untuk menjadi badan dari polisi yang datang. Para bawahannya menuruti perintah itu, dan menahannya. Kim yang sudah gera mengertakkan gigi, menyuruh mereka semua untuk menyingkir. Song kebingungan melihat bawahannya berlarian. Tidak lama Kim melompat, dan melancarkan tinjuannya. Dia menyuruh semuanya untuk maju sekarang, dan kini kerusuhan pun kembali pecah. Mang-du dan kapten tim 1 melihat Kim begitu keren, dan di saat mereka sedang terkagum, kini Ji-hun tanpa ragu menerjang maju. Dia melompat ke arah pertempuran, mereka kebingungan melihat Ji-hun seperti terbang. Ji-hun mendarat di tengah kerumunan dengan gagah, langsung mengejar Song yang ingin kabur. Ji-hun mendobrak pintu, dan di saat sudah memasuki ruangan, dia melihat seseorang yang dikenalnya, Dalgon. Ji-hun tidak menyangka akan bertemu dengannya di situasi ini. Dalgon berbicara kepada Song untuk pergi dan menepati janjinya. Ji-hun tidak ingin membiarkan itu, tapi Dalgon sudah menyiapkan serangan. Untungnya serangan itu berhasil dihindari. Diceritakan Dalgon merupakan seorang yang cukup dekat dengan Ji-hun, bahkan mereka sering untuk berbagi makanan. Tapi Ji-hun tetap mengerti bahwa dia merupakan orang yang mengerikan. Ji-hun spontan mengatakan untuk menjaga dirinya. Dalgon kebingungan, tetapi Ji-hun langsung melancarkan serangan. Selama 1 tahun di tubuhnya saat ini, Ji-hun sudah melatih fisiknya tanpa henti, menyiapkan itu untuk menghadapi kondisi seperti saat ini. Dia terus melancarkan serangan tanpa henti. Bahkan Dalgon sepertinya susah untuk melawan balik. Ji-hun berlari ke atas, menodongkan pistolnya, tetapi tidak terlihat ada seseorang di sana, dan tidak lama Dalgon berhasil menyusulnya. Dalgon dengan muka penuh luka, masih mencoba untuk menghentikan Ji-hun. Ji-hun mencoba bernegosiasi, menanyakan apakah dia menginginkan bayaran untuk ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Dalgon yang mendengarnya dibuat terkejut, bertanya-tanya mengapa Ji-hun bisa mengetahuinya. Tapi ternyata perbincangan itu harus dihentikan,
dengan para kelompok Ji-hun yang sudah menyusulnya. Mangdu yang lebih dulu sampai, langsung memukul Dalgon hingga dia langsung pingsan. Mereka menanyakan di mana keberadaan Song. Ji-hun menjelaskan dia sudah mencoba menahannya. Namun Song sepertinya berhasil melarikan diri. Kini Dalgon sedang diamankan. Ji-hun memanggilnya, mengatakan akan membantunya nanti. Dalgon masih menjual mahal, menyuruh Ji-hun untuk jangan seolah-olah sudah mengenalnya. Kapten tim 1 melihat Ji-hun begitu kecewa, mencoba menanyakan apakah karena dia kehilangan jejak Song. Kim juga menepuk bahu Ji-hun, mengatakan bahwa mereka akan segera menemukan petunjuk. Scene dialihkan saat semuanya sedang bingung. Kim menanyakan apakah Makane mengambil pernyataan tersangka. Makane membenarkan itu. Kim marah, karena Makane tidak memberitahunya sedari tadi, menyuruh dia menceritakan semuanya. Makane menjelaskan, geng Fork dan geng Guma adalah partner kerjasama. Mereka melakukan itu untuk mendistribusikan obat-obatan terlarang. Namun di tengah kerjasama itu, salah satu dari mereka mulai menaruh curiga, menganggap ada yang memegang buku besar ganda. Setelah mendengar penjelasan itu, Kim mengira bahwa salah satu dari mereka berbohong, namun Ji-hun memiliki pendapat bahwa buku besar itu dipegang oleh keduanya. Kini mereka menanyakan kepada Ji-hun, di mana buku asli itu berada. Ji-hun mengarahkan bahwa buku itu berada di unit narkotika. Kini Ji-hun berada di sana. Dia melaporkan ingin mengambil buku besar dari kasus kemarin. Petugas itu memuji bahwa Ji-hun adalah pria tampan, sesuai dengan rumor yang ada. Setelahnya dia mengarahkan Ji-hun untuk mengambil buku itu di sana. Saat sedang ingin mengambil buku, dia dibuat terkejut, karena tiba-tiba diberikan pertanyaan oleh seseorang. Orang itu dengan penuh penasaran, menanyakan siapa Ji-hun sebenarnya. Diceritakan 21 tahun lalu, hari di mana Ji-hun sedang dihakimi. Saat itu dia masih berada di tubuhnya yang lama, Minso. Ada detektif yang begitu marah, karena Ji-hun tidak ingin mengakui kesalahannya. Ji-hun saat itu sudah mencoba menerangkan semua kebenaran yang dia tahu, tapi nyatanya, orang itu hanya tersenyum sinis padanya. Dia dengan meremehkan, menyuruh Ji-hun untuk mengakuinya saja, dan dia akan mengurangi masa hukuman. Dan kini, di saat ini, orang itu berada di hadapannya, Wang Onggu. Ji-hun masih menahan hasrat balas dendamnya, mengenalkan dia adalah Ji-hun, dari unit kekerasan, bertujuan untuk mengambil buku besar. Wang mengenal bahwa Ji-hun adalah orang baru itu, tapi Ji-hun mengalihkan topik, dengan memuji Wang yang berhasil, menangani kasus artis nasional yang terbunuh. Wang hanya tertawa tipis. Dia mengatakan bahwa pelaku terus membantah aksinya, tapi pada akhirnya, orang itu juga mengakui tindakannya. Ji-hun sudah sangat geram, tapi dia mencoba untuk terus menahannya, dengan ingin pamit pergi, menganggap sudah mendapatkan apa yang diperlukan. Tapi Wang tiba-tiba merangkulnya, menanyakan keadaan penyelidikan yang sedang berlangsung. Ji-hun menanyakan maksud dari pertanyaannya. Wang bertanya tentang kasus obat-obatan terlarang, mengatakan hanya ingin tahu, sebagai keluarga. Tapi perbincangan itu dihentikan, dikarenakan Wang dipanggil untuk makan siang. Ji-hun yang melihat Wang pergi senang, segera melihat sekitar, berkeinginan mendapatkan sedikit petunjuk tentang Wang. Saat sedang mengecek berkas, dia dikejutkan dengan dokumen transaksi bank, di mana transaksi itu ada yang janggal. Ji-hun bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyembunyikan ini, menyangka bahwa ini adalah suap. Dia segera mengeluarkan ponselnya, dan memotret berkas itu, menganggap bahwa ini akan sangat berguna. Kini Ji-hun kembali, dia melaporkan sudah mendapatkan berkas yang diinginkan. Setelahnya Mangdu datang membawa banyak makanan di tangannya, meminta semuanya untuk makan terlebih dahulu. Saat sedang makan dan mengecek berkas, Ji-hun dikejutkan dengan seseorang bernama Deka, yang sepertinya mencurigakan. Dia menanyakan kepada Kim, apakah dia mengetahui siapa itu Deka. Kim mengatakan bahwa itu adalah mantan aktor cilik dari TV. Dia membuat film bersama Haeso, artis nasional yang terbunuh kemarin, namun sayangnya film itu gagal. Saat mengaitkan semua kejadian yang terjadi dengan penjelasan Kim, Ji-hun mengetahui sesuatu. Dia langsung berdiri dan mengatakan akan menyelidiki sesuatu. Kini Ji-hun sedang berada di sebuah apartemen, sedang berbincang dengan Deka, dan seseorang bernama Johan. Johan memarahi Deka, menyangka dia membuat masalah lagi, dikatakan bahwa ini bukan pertama kalinya dia membuat masalah. Bahkan karena sifatnya itu, agensi ini jarang mendapatkan uang. Dia yang tidak ingin terus diceramahi, mengisyaratkan pertolongan kepada Ji-hun. Untungnya Ji-hun memahami itu, dan segera membawanya berbicara di luar. Deka berterima kasih atas pertolongannya, karena dia berhasil lolos dari kejadian barusan.
Ji-hun menaruh perekam suara, yang merupakan kesepakatan mereka barusan, mengatakan ini hanya untuk referensi. Dia membuka obrolan dengan pertanyaan, mengapa Deka bisa datang ke acara itu, acara Go-Go Night. Dia berbicara, mengatakan bahwa mendapatkan undangan dan banyak uang, itu membuatnya tidak bisa menolak. Ji-hun mengalihkan topik, dengan pertanyaan apakah dia mempunyai hubungan dengan artis nasional yang baru saja terbunuh, Haeso. Deka mengenalnya, tetapi dia hanya berkenalan sebentar. Saat itu mereka bertemu saat syuting variety show, tetapi Deka dikatakan tidak bisa akrab dengannya. Sebenarnya dia tidak ingin mengungkit seseorang yang sudah tiada, tetapi sebenarnya Haeso adalah seorang yang suka semena-mena, dengan sifatnya yang buruk. Ji-hun kini menganggap bahwa itu merupakan sebab dari Haeso yang mempunyai banyak musuh. Deka membenarkan itu, dan juga dia mengatakan pernah mendengar rumor bahwa Haeso memiliki sponsor yang kuat, seperti ketua perusahaan atau orang dari dunia politik. Kini Ji-hun mulai membayangkan bahwa kasus ini lebih rumit dari bayangannya. Ji-hun meminta tolong kepada Deka, apakah dia bisa membantu mencari tahu sponsor dari Haeso. Deka yang mendengar permintaan itu menyanggupinya, asal dia tidak diketahui oleh atasannya, Johan. Kini Ji-hun sedang meratapi kehidupannya, membayangkan kabar dari teman-temannya, yang mungkin saat ini sedang berada di penjara, dengan waktu yang sama, saat kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba ada mobil berhenti. Orang-orang itu mengelilingi Ji-hun. Ji-hun menanyakan siapa mereka. Dia yang mendengarnya tersenyum dan meminta maaf, mengenalkan dirinya sebagai Maun, yang berasal dari Gumong, mengatakan meminta waktu Ji-hun untuk berbincang. Ji-hun tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi Maun meminta untuk mencari tempat terlebih dahulu. Ji-hun tidak ingin berbasa-basi, menyuruh Maun langsung berbicara ke intinya. Maun kembali tersenyum, mengatakan bahwa Ji-hun sangat tidak sabaran. Dia menjelaskan akan memberikan tawaran, yang bahkan tidak akan bisa ditolaknya. Ji-hun yang cukup penasaran, memintanya untuk mentraktir minuman, dan dia memuji bahwa Ji-hun adalah orang yang pintar. Ji-hun menanyakan maksud dari tawaran yang dikatakan. Maun menceritakan saat dia menjadi distributor di acara minum yang diselenggarakan Song. Namun dia belum mendapatkan bayaran, akibat dari permasalahan yang sedang terjadi, dan orang yang bertanggung jawab atas itu adalah Dalgon. Di saat dia menyelidiki Dalgon, dia menemukan bahwa Ji-hun adalah detektif yang mengenalnya. Sebelum itu dia menyuruh bawahannya membawakan barang yang sudah disiapkan. Ji-hun kebingungan dengan kantong plastik yang diberikan kepadanya. Saat melihat isinya Ji-hun terkejut, karena terdapat palu yang berlumuran cairan merah. Ji-hun menanyakan maksud dari barang yang diberikan kepadanya. Maun mengatakan bahwa ini adalah barang bukti dari Song yang melakukan aksi pembunuhan, dan korban itu akan ramai sebentar lagi. Maun meyakinkan bahwa dia mendapatkan barang ini dengan melakukan penyelidikan, dengan menempatkan seseorang untuk mengawasi perilaku Song selama ini. Dia mengharapkan Ji-hun mengerti dengan ketulusannya, memberikan sejumlah uang yang cukup banyak, dengan keinginan memintanya untuk menanyakan kepada Dalgon, di mana dia meletakkan obat-obatan yang disimpan. Saat mendapatkan tawaran ini, kini Ji-hun mengerti mengapa Wang mempunyai riwayat transaksi yang tidak biasa. Maun masih mencoba membujuknya, tetapi Ji-hun dengan tegas menolaknya, dan menyiramkan Coca-Cola di tumpukan uang itu. Maun kesal, menganggap bahwa uang ini sangat cukup. Jika dibandingkan dengan gaji polisi, dia mengatakan bahwa Ji-hun akan menyesalinya. Ji-hun tidak menghiraukannya, membicarakan bahwa dia memiliki uang yang lebih banyak, dan segera bergegas pergi. Bawahan Maun tampak sangat marah, namun Maun menahannya, dan hanya berjanji bahwa Ji-hun akan menyesali ini. Kini Ji-hun mendapatkan telepon dari Kim. Dia mengabarkan bahwa ada kasus pembunuhan, dan menyuruh Ji-hun untuk datang. Ji-hun tidak menyangka bahwa yang dikatakan Maun ternyata benar. Dia kini menyapa Kim, dan Kim segera menyuruhnya untuk cepat masuk. Saat melihat kondisi korban, kondisi itu cukup memprihatinkan, dengan banyak luka di area tubuhnya. Tapi yang dianggap paling mencurigakan, ada luka cekungan di bagian kepala. Ji-hun yang sudah mendapatkan barang bukti, mengatakan bahwa itu merupakan luka yang diakibatkan dengan palu. Detektif Kam kebingungan, mengapa Ji-hun bisa mengetahuinya, dan Ji-hun segera mengeluarkan kresek hitam. Setelahnya Ji-hun menjelaskan tentang perbincangannya bersama Maun tadi, dan mereka yang mendengarnya kesal, menanyakan apakah perlu untuk menangkapnya juga. Ji-hun juga mengatakan tentang Wang, yang memiliki riwayat transaksi aneh, menanyakan apakah mereka perlu untuk melaporkannya. Kim yang mengerti tentang penjelasannya, mengatakan akan mengurus itu. Ji-hun tiba-tiba berbicara, meminta untuk menyerahkan kasus Dalgon kepadanya.
karena dia cukup mengenal orang itu. Scene dialihkan, di tempat penjara Dalgon berada. Polisi meminta dia untuk menemui penjenguk selama 1 jam, karena ada alasan khusus. Dalgon mengira dia akan menemui orang penting. Ternyata dia menemui Ji-hun lagi, meminta untuk langsung mengatakan intinya. Ji-hun tidak lupa menyapanya. Dalgon tidak terima dengan Ji-hun yang terus berpura-pura sok mengenalnya. Ji-hun hanya tersenyum. Dia langsung mengatakan inti dari kedatangannya, menanyakan di mana dia menyembunyikan obat-obatan itu. Dalgon menganggap Ji-hun bodoh. Dia menyamakan itu seperti menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Ji-hun mencoba menenangkan, dengan mengatakan bahwa kedatangannya untuk membantu, meminta dia untuk melihat ke bawah. Dalgon lumayan terkejut. Ji-hun menjelaskan bahwa itu adalah makanan kesukaannya. Dia memberikan itu karena menganggap Dalgon tidak akan bisa memakannya lagi untuk sementara waktu. Ji-hun mengerti bahwa Song memang akan membayar rumah sakit yang sudah dijanjikan. Tapi apakah dia akan memberikan jaminan keamanan kepada anggota keluargamu saat dirimu sedang masuk penjara? Ji-hun memanggil Dalgon sebagai Gona, memintanya untuk percaya padanya kali ini. Dia akan bertanggung jawab menjaga, serta membiayai ibumu yang sedang berada di rumah sakit. Oke, karena biar gampang aja, kita panggil Dalgon sebagai Gona aja. Gona tiba-tiba meneteskan air mata. Dia seperti merasakan kasih sayang dari kerabat dekat. Gona menganggap bahwa gaji dari profesi polisi tidak akan cukup untuk biaya rumah sakit, tapi Ji-hun menenangkannya, mengeluarkan kartu identitas miliknya. Ji-hun kembali mencoba membujuknya, mengatakan bahwa kesempatan untuk merubah hidup itu jarang untuk didapat. Ji-hun juga menambahkan, dia memperbolehkan Gona untuk membuka bengkel kecil dan merawat ibunya setelah keluar. Gona yang dikatakan terus memendam impiannya terkaget karena Ji-hun bisa mengetahuinya. Kini pada akhirnya Gona percaya pada Ji-hun, kembali memastikan dia akan menepati janji yang dia ucapkan. Gona menanyakan hal apa saja yang perlu dia jawab. Pak Polisi. Ji-hun menginginkan informasi tentang Song dan keberadaan dari obat-obatan itu. Tapi sayangnya Gona tidak bisa menjawab keberadaan kakaknya Song, dikarenakan dia tidak tahu di mana kakaknya. Gona hanya mengetahui bahwa Song memiliki beberapa kekasih, namun dari semua kekasihnya, hanya satu yang terus bertahan sampai akhir. Madam Sim, dia adalah pengelola dari klub Exodus, yang berada di Gangnam. Gona pernah mendengar rumor, bahwa Madam juga mengelola dana gelap milik Song. Untuk obat-obatan yang disimpan, itu berada di perusahaan yang dikhususkan untuk penyimpanan logistik, dan juga obat itu disimpan atas nama Ibu Gona. Ji-hun mengerti semuanya, dan itu bertepatan dengan petugas yang mengabarkan bahwa masa kunjungan telah berakhir. Gona memalingkan pandangannya, memastikan Ji-hun untuk menepati perkataannya. Dia sangat memohon untuk itu. Ji-hun menyuruhnya jangan khawatir. Dia akan menjamin biaya rumah sakit, serta keselamatannya, apapun yang terjadi. Setelah Ji-hun keluar, dia menelpon Kim, memintanya untuk mencarikan ruangan VIP kosong di rumah sakit Seoul Kawang. Kita dipindahkan saat malam hari, di mana semua orang sedang membahas tentang kejadian pembunuhan kemarin. Korban itu bernama Chang, berumur 19 tahun, berasal dari Hwangdong di distrik Suan. Penyebab kematiannya diduga adalah pukulan palu dan disiksa dengan air. Mangdu berpendapat bahwa korban dibunuh dengan air, menjelaskan bahwa kini Song sedang diburu, jadi untuk membunuh dengan palu itu akan lebih sulit. Kim menanyakan progres dari kasus Gona. Ji-hun menjelaskan bahwa dia mendapatkan informasi tentang obat-obatan dan lokasi dari kekasih Song, Madam Sim, yang merupakan seorang yang mengelola Exodus di Gangnam. Kini Ji-hun mulai menunjukkan kekayaannya. Dia dengan keren keluar menggunakan Ferrarinya, dan para penjaga menyambutnya, memperbolehkan mereka untuk masuk. Mereka semua sudah mempersiapkan ini sejak seminggu lalu, dan sebenarnya ingin pergi saat itu juga. Namun orang itu mengatakan harus menunggu dukungan dari badan investigasi. Ji-hun mengatakan, bagaimana jika mereka pergi tanpa dukungan itu? Dia menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan biaya operasional. Namun tiba-tiba dia teringat, bahwa Ji-hun sebenarnya adalah anak dari konglomerat, dari grup Kwang. Nampak resepsionis menyambut mereka sebagai tamu VVIP, mengatakan akan melayani dengan sepenuh hati. Dia kini mengarahkan Ji-hun ke meja yang dia pesan. Ji-hun yang melihat tempat ini terkesan, karena melihat pusaran uang dan kesenangan yang tercampur. Namun tetap saja yang perlu diperhatikan, bukanlah ini semua. Kim yang melihat Ji-hun dari layar monitor sedang menyesal, menanyakan pada diri sendiri, mengapa dia tidak ikut. Kini ada keributan yang terjadi. Dia adalah tamu VVIP. Dia marah, menganggap dia sudah menghabiskan banyak uang, dan menyuruh manajer untuk datang.
Manajer yang mendengar ada keributan, menanyakan apa yang sedang terjadi. Asistennya menjelaskan. Dia adalah tamu VVIP yang sering datang, dan sering menghabiskan uang dengan cukup baik. Namun sayangnya, kepribadiannya sangat buruk. Manajer yang mendengar penjelasan itu mengerti, dan segera mendatanginya. Dia benar-benar seenaknya, bahkan menampar cewek itu tanpa keraguan. Dia menyuruh untuk manajer cepat datang. Mangdu yang sudah lama tidak melihat keributan, hanya tertawa kecil, menganggap orang itu begitu bodoh. Bawahan orang itu menasihatinya, memanggil dia sebagai Munjung. Munjung yang diperingati bawahannya, Dol, marah kepada bawahannya, mengatakan bahwa dia hanya bisa hidup karena dibayar oleh keluarga miliknya. Kini dia kembali diperingati, tapi oleh pelayan bar, yang mengatakan dengan sopan, bahwa tindakannya dapat mengganggu kenyamanan pelanggan lain. Munjung langsung memukulnya, mengatakan bahwa dia adalah tamu VVIP, jadi dia bisa melakukan sesuka dirinya. Mangdu bahagia, mengatakan bahwa Madam pasti akan keluar dengan masalah yang sedang terjadi. Namun saat dia sedang menoleh ke arah Jihun, betapa terkejutnya dia karena Jihun tidak berada di sana. Ternyata Jihun sedang menghentikan Mangdu. Jihun dengan pistol uang di tangannya menyemprotkan itu, mengatakan bahwa sepertinya Munjung sedang kehabisan uang untuk bisa bersenang-senang. Mangdu dan manajer yang melihatnya terkaget, dan kini Jihun menyuruh Munjung untuk jangan berisik, karena itu sangat mengganggu. Munjung mengancam, mengatakan apakah Jihun tidak mengetahui identitasnya. Sebenarnya Jihun mengetahuinya, mengatakan bahwa dia adalah mantan tuan muda dari outlet yang dulunya sukses, tetapi kini outlet itu sudah bangkrut. Jihun bertanya balik, mengatakan, apakah Munjung tahu siapa dia sebenarnya? Seolah memang wataknya begitu keras. Dia ingin menyerang, tetapi penjaga dengan cepat datang dan menahannya. Penjaga menyuruh untuk menghentikan ini semua. Dia meminta maaf kepada Jihun, karena tidak bisa melayaninya dengan baik. Manajer datang dan turut meminta maaf, karena dia tidak memberikan tamu VVIP pelayanan yang terbaik. Dia memberikan kompensasi dengan menggratiskan tiket VVIP yang sudah dibayar, dan menyuruh Munjung untuk pergi. Munjung yang mendengar tamu VVIP cukup kaget, tetapi nampaknya bawahan Manjung, Dol, dia cukup takut, meminta Munjung untuk segera pergi saja. Dia dengan sangat terpaksa memahami suasana, menyuruh Dol untuk jangan berlama-lama, dan segera pergi. Kim yang melihat semua itu dari layar memuji Jihun, menyangka dia sudah memikirkan semuanya. Manajer menyambut Jihun, mengajaknya untuk berbicara di lantai 2, dengan alasan pemandangan di sana lebih baik. Jihun yang mendapat penawaran bergumam senang, dan langsung menerimanya. Manajer mengucapkan terima kasih atas bantuan Jihun, yang membantu menyelesaikan masalah tadi, memperkenalkan dirinya sebagai Madam Sim. Dia mengungkapkan sudah mendengar banyak hal tentang Jihun. Dia mencoba meminta kartu identitas miliknya. Jihun hanya tersenyum, mengatakan siapa juga yang membawa kartu identitas di tempat seperti ini. Madam yang mendengar itu segera mengendalikan kondisi. Dia mengganti topik dengan apakah Jihun suka berbisnis. Jihun membenarkan itu. Dia mengatakan mempunyai beberapa bisnis, tetapi bisnis itu lebih difokuskan dalam barang elektronik. Madam yang mendengarnya senang, meminta Jihun untuk sering bertemu ke depannya, dan dia akan memberikan pelayanan yang terbaik. Mangdu sedikit mengacau, mengungkit tentang masalah tamu yang tadi. Kim yang sedang memantau memarahinya, mengatakan bahwa mendapatkan tangkapan dari buruan yang direncanakan, itu sangat sulit. Jihun segera mencairkan suasana, dia mengatakan akan datang ke sini setiap 2 bulan. Madam yang mendengarnya memancing, menanyakan apakah Jihun ingin merasakan kesenangan yang berbeda. Jihun yang mendengarnya sedikit gugup, mengungkapkan dia sudah merasakan banyak kesenangan, tapi Madam menawarkan hal lain, apakah Jihun menyukai permen. Permen yang dimaksud adalah obat terlarang, itu adalah istilah umum untuk orang-orang yang mengetahuinya. Jihun yang mendengar pancingan itu membalasnya, mengungkapkan dia lebih menyukai koin gula daripada permen. Madam yang mendengar jawaban itu tertawa lepas, mengatakan bahwa ternyata Jihun adalah orang yang benar-benar menarik. Dia mengundang Jihun untuk datang dalam pesta yang diadakan setiap bulan, namun Jihun harus membayarnya seharga 6 tiket besar. Mangdu yang mendengar harga merampok, merengut kesal. Dia tidak terima atas harga yang sangat tidak masuk akal. Madam yang sepertinya mengerti perasaan itu, mencoba menenangkan, memberitahu bahwa fasilitas yang diberikan sangat terjamin, karena mereka sangat terampil akan itu. Jihun mengatakan untuk saat ini dia tidak membawa uang tunai, jadi dia ingin menitipkan mobilnya. Madam yang mendengarnya sedikit tidak mengerti. Jihun menjelaskan bahwa mobil yang dibawanya adalah mobil sport,
Mobil ini bisa dihargai 200 juta won. Itu akan menjadi jaminan untuk tiket pesta. Dia akan membayar tiketnya secara tunai saat acara dimulai. Madam menjabat tangan Ji-hoon, dia akan menginformasikan jadwal dari pesta berikutnya. Dan tidak lupa memberikan kartu identitas dari bawahannya, yang bernama Chang. Setelah semuanya Madam memberikan salam perpisahan, menunggu kedatangan Ji-hoon pada pertemuan selanjutnya. Mangdu mengungkapkan ini lebih sulit dari bayangannya, karena Ji-hoon ternyata membuat kejadian yang tidak terduga, tapi untungnya itu berjalan baik. Ji-hoon ingin memberitahu Mangdu satu hal besar, yang belum diketahuinya. Mangdu kebingungan apa yang dimaksud. Ji-hoon dengan cepat mengeluarkan 2 kartu, tapi kita belum diberitahu tentang kartu itu, tapi sepertinya itu adalah kartu yang cukup istimewa. Terima kasih yang sudah nonton. Bagi kalian yang ingin kelanjutannya, jangan lupa tinggalin like-nya ya. Mungkin 700 like untuk bagian selanjutnya. Dan barangkali dari kalian ada yang mau traktir. Link Saweria ada di deskripsi. Seberapapun dari kalian sangat berarti bagi Mimin. Thank you guys. Bye-bye.